Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada dan juga yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube channel dari Gus Irsyad Official yang bisa Anda akses di YouTube. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bakal dapat banyak sekali ilmu khususnya dari Pak Bupati Pasuruan dan juga beberapa narasumber yang memang sengaja diundang oleh teman-teman untuk bisa memberikan banyak informasi dan juga pelajaran untuk kita. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan coba tanya-tanya dengan narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Dan beliau adalah salah seorang kepala organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Beliau adalah Bapak Bakti Jati Permana Esos MM. Kita berikan sambutan untuk Bapak Bakti Jati Permana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi saya pikir nggak mau jadi bukan narasumber Pak. Saya pikir bintang tamu dari grup band. Karena mirip sama bintang tamunya grup band ini. Ada band. Ada band. Bapak terima kasih hari ini sudah tampil atau sudah hadir di Majestic. Ini adalah sebuah konsep, sebuah hal yang memang diciptakan oleh Pak Bupati Pasuruan. Bapak Dr. Haji Muhammad Irsyad Yusuf. Jadi maknanya adalah sambil kita bersolawat akustik, sambil juga ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dan ilmunya ketika Bapak dihadirkan menjadi salah seorang narasumber di sini. Pak Bakti, hari ini kami mencoba untuk beberapa informasi. Salah satunya adalah Kabupaten Pasuruan adalah penerima dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau terbesar se-Indonesia. Ya betul. Nah, beliau ini adalah Kepala Bappelit Bangda Kabupaten Pasuruan atau Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah di Kabupaten Pasuruan. Dari sisi perencanaan Pak, DBHCHT-nya Kabupaten Pasuruan terbesar se-Indonesia. Poin penting apa yang akan direncanakan untuk membangun Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan visi dan juga misinya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Silakan Pak Bakti. Oke baik Mas Niko dan seluruh pemirsa TV 9. Jadi seperti yang disampaikan tadi, memang Kabupaten Pasuruan ini adalah kabupaten terbesar penerima dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau disingkat DBH-CHT. Ya. Perlu diketahui juga bahwa Bea Cukai Pasuruan ini adalah yang terbesar memberikan masukan ya untuk negara, yaitu kurang lebih tahun ini sekitar 67 triliun. Ya, dari 67 triliun itu DBH-CHT yang diterima oleh Kabupaten Pasuruan ini adalah kurang lebih sekitar tahun ini 2023 adalah sekitar 380 miliar. Ya, 380 miliar. Jadi perlu diketahui bahwa penggunaan DBH-CHT ini sudah diatur, ada regulasinya. Yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 sekian tahun 2021. Di mana dalam hal ini penggunaannya sudah sangat jelas. Di situ ada untuk bidang kesehatan, ada untuk bidang kesejahteraan masyarakat, dan ada untuk bidang penegakan hukum. Plus bisa juga digunakan untuk prioritas daerah dan juga kebutuhan daerah. Ya, tentunya di dalam rangka penggunaannya ya kita harus diawali dengan perencanaan yang baik. Ya, buat apa itu harus jelas. Ya, dan terukur. Nah, di PMK sudah sangat jelas ya, di PMK sudah sangat jelas aturan mainnya. Untuk kesehatan itu batasannya adalah minimal 40% dari DBH-CHT yang ada. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat itu batas maksimalnya adalah 50%. Sedangkan untuk penegakan hukum itu batas maksimalnya adalah 10%. Nah, perlu kita diketahui bahwa tentunya atas petunjuk Pak Bupati ya, perencanaan sudah kita laksanakan sebetulnya dimulai tahun 2022 ya sekitar bulan November-Desember untuk penggunaan di tahun 2023. Salah satunya adalah kita gunakan di bidang kesehatan adalah untuk mengcover yaitu UHC, Universal Health Coverage. Di mana kemarin pada tanggal 14 Maret Pak Bupati mendapatkan UHC Award ya
dari Pak Wapres, dari Pak Kemendagri dan juga dari Menteri Kesehatan. Alhamdulillah ini karena Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu kabupaten yang sudah mengcover, yang sudah mengakomodir masyarakatnya untuk mendapatkan BPJS atau penjamin ya untuk kesehatan. Ya, saya lanjutkan. Nah, urut-urutan perencanaan ini sudah kita lakukan ya dari awal, tentunya juga dengan melibatkan perangkat daerah yang memang terlibat atau yang memang berperan aktif di dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Ya, untuk kesehatan kita tahu Kabupaten Pasuruan selain Dinas Kesehatan juga RSUD Bangil dan RSUD Grati ini sudah diberikan alokasi anggaran. Kita bisa lihat sekarang untuk RSUD Bangil dan RSUD Grati cukup bagus perkembangannya. Ya, apalagi di sini Pak Bupati juga ikut mendesain ya. Ya, jadi kalau kita lihat ke RSUD Bangil itu sudah, kalau kita masuk sudah kelihatan seperti hotel malah ya, tidak lagi seperti rumah sakit ya, seperti itu. Kemudian juga di bidang Kesmas, di bidang kesejahteraan masyarakat. Nah, di situ ada Dinas Pertanian, di mana Dinas Pertanian punya kewajiban untuk mengembangkan tanaman tembakau tentunya. Ya, kemudian juga memberikan perlindungan kepada tanaman tembakaunya sendiri, produksinya gimana, pengairannya gimana, pupuknya gimana, termasuk juga kepada para petaninya. Ya, kita juga rencananya tahun 2023 ini akan menambah lagi luasan tanaman areal untuk tanaman tembakaunya. Saat ini di Kabupaten Pasuruan ada 2 kecamatan ya, yaitu Kecamatan Pasrepan dan Kecamatan Kejayan yang menjadi yang ada area tembakaunya, kurang lebih hampir 100 hektar dua-duanya. Nanti akan ditambah di Kecamatan Winongan. Demikian juga di bidang kesejahteraan masyarakat ini nanti dari Disperindak ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu juga harus menyiapkan kawasan atau sentra industri hasil tembakau, di mana ini nanti akan melibatkan juga seluruh masyarakat ya, di dalam rangka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sumbernya nanti dari tembakau ini, bisa tembakau iris dan lain sebagainya. Dan juga nanti Disperindak pun juga akan meningkatkan konektivitas infrastruktur ya, jalan-jalan yang berhubungan dengan pabrik-pabrik tembakau yang memang cukup banyak di Kabupaten Pasuruan. Ya, jadi pabrik-pabrik rokok, pabrik-pabrik rokok dan juga pengolahan tembakau yang cukup banyak di Kabupaten Pasuruan. Selain itu juga ada bidang penegakan hukum. Ini juga kita rencanakan dari awal terkait juga dengan sosialisasinya. Ya, masyarakat harus paham terkait dengan masalah cukai. Ya, karena cukai sebagai sebagai sarana untuk memberikan pemasukan devisa ya. Nah, ini juga harus kita jaga. Ya, karena juga rupanya masih ada beberapa masyarakat yang kurang bertanggung jawab itu yang katakan cukainya itu ini memalsu cukai ya, atau menggunakan cukai yang tidak pada tempatnya atau lain sebagainya. Nah, ini perlu kita berikan sosialisasi, perlu kita berikan edukasi dan juga perlu kita berikan tindakan yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya, artinya ada itu. Jadi ya, terkait seperti itu ada semua. Ya. 380 miliar. Iya, betul. 380 miliar. Angka yang fantastis. Artinya segala sesuatunya kan dalam penggunaan dan juga mengelolanya kan diatur sama peraturan Menteri Keuangan ya Pak. Betul. Ya. Jadi seperti apa prioritasnya, apa dulu, kemudian juga di jangka pendek apa yang harus dilakukan, jangka panjang apa yang harus dilakukan. Dari sisi perencanaan prioritas dengan jumlah masyarakat di Kabupaten Pasuruan yang 1 juta lebih, 1.600.000 sekian. 1.600.000 sekian. Kira-kira masyarakat itu kalau misalnya ini ternyata dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Dipakai buat ini. Apa itu yang termasuk juga dalam perencanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Bapelitbangda atau mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Bapelitbangda agar masyarakat lebih aware gitu. Kalau misalnya ini ternyata cukai itu juga punya input yang bisa kembali dari cukai untuk warga masyarakat kota kabupaten atau daerah sekitar gitu Pak. Gimana Pak? Oke, baik. Jadi begini, memang selain dari peraturan Menteri Keuangan, karena anggaran ini dikelola oleh pemerintah daerah, maka juga berlaku aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya,
karena memang bagaimanapun juga keuangan daerah itu diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, betul disampaikan oleh Mas Niko tadi, jadi kita berusaha meyakinkan juga kepada masyarakat ya, bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima oleh Kabupaten Pasuruan, itu dipastikan dijamin oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ya, itu kembali ke masyarakat. Ya, itu kembali ke masyarakat. Dengan apa? Tadi UAHC tadi ya, Universal Health Coverage itu diambil dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kemudian untuk peningkatan tembakau pertanian di wilayah kita itu juga dari DBHCAT. Untuk jalan, peningkatan jalan konektivitas yang menghubungkan pabrik-pabrik rokok itu juga dari DBHCAT. Sosialisasi ya, kemudian juga yang ada di media, kemudian juga yang ada di koran-koran lain sebagainya, atau juga ada pertunjukan-pertunjukan budaya lokal ya, itu terkait dengan DBHCAT ya, itu juga diambil dari DBHCAT. Tentunya untuk ya dari masyarakat kemudian dikelola oleh pemerintah, dikembalikan lagi untuk masyarakat seperti itu. Tapi sebelumnya pemirsa dan juga yang ada di studio, boleh dong kita berikan tepuk tangan buat Pak Bakti Jati Permana, Kepala Bapelit Bangda, Kabupaten Pasuruan. Pak Bakti, pada akhirnya menjadi sebuah isu yang masyarakat di lini pedesaan pun semakin sadar bahwa mereka mendapatkan fasilitas dan juga layanan kesehatan melalui beberapa program yang dicetuskan oleh Pak Bupati, kemudian juga dilaksanakan oleh beberapa OPD dan juga semua stakeholder terkait fasilitas layanan kesehatan, kemudian juga konektivitas. Itu yang dimaksud adalah infrastruktur jalan, arus distribusi dari industri untuk mendukung, termasuk juga kelancaran untuk para pekerja. Nah, pekerjanya dari rumahnya, bekerja di pabrik rokoknya, kembali ke rumahnya, ya kita memberikan pelayanan lah di situ, supaya lancar, aman, nyaman gitu. Oke, dan yang jelas malam hari ini kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan yang sudah memberikan edukasi yang luar biasa terhadap perencanaan di sisi Bapelit Bangda. Pesan buat para pemirsa nih Pak. Jadi kalau misalnya ada yang datang untuk memberikan sosialisasi, ada yang datang untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih, kira-kira bagaimana kita menyikapinya untuk menggunakan, atau kita tahu bahwa ini dari DBHCAT gitu. Apa yang bisa disampaikan ketika ujuk-ujuk ini apa lagi sih datang lagi, atau informasi apa lagi sih ini, saya kok malah bingung karena memang agak asing gitu DBHCAT di masyarakat, sampai akhirnya bisa jadi aware. Apa Pak pesan yang bisa disampaikan? Oke, baik, jadi begini ya, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan di awal, memang perencanaan kita di dalam rangka penggunaan DBHCAT ya, itu sudah sangat jelas ya, aturannya lain sebagainya, termasuk juga yang dimaksud Mas Niko ini mungkin terkait sosialisasi ya. Betul. Sosialisasi ini sangat perlu sosialisasi, makanya di Peraturan Menteri Keuangan plus ya di aturan Kementerian Dalam Negeri juga tetap dikuatkan. Bahkan aturan terbaru ini malah ada sebutannya pemantauan dan evaluasi terhadap sosialisasi tersebut. Ya, itu ada. Seberapa efektif dan sudah berapa besar dana yang digunakan untuk sosialisasi. Ya, betul. Agar pesan tersampaikan dan masyarakat juga aware ya. Iya, jadi harus terus disampaikan. Karena sosialisasi ini juga bukan hanya sekedar sosialisasi ya, ada edukasi di situ. Masyarakat diberikan pemahaman terkait apa sih cukai itu ya. Kemudian juga yang nggak boleh itu apa, yang dibolehin itu apa gitu loh. Ya, sampaikan tadi lagi. Jadi kan bahwa ketika sebetulnya kenapa sih yang namanya tembakau atau hasil rokok itu diberikan cukai itu kenapa? Ya karena memang ada kandungan khusus ya, yang memang oleh pemerintah dicukaikan, dipajakkan lah seperti itu. Kenapa? Ya karena ada kekhususan. Nah kekhususan ini juga nanti dikembalikan untuk masyarakat juga. Seperti itu. Nah makanya kenapa sih kita sering sekali untuk sosialisasi di media, koran, kemudian televisi. Salah satunya ini? Iya seperti ini. Ya. Jadi pemirsa TV 9 harus paham nih. Ini kita sampaikan, ya kita edukasi juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya akan lebih jelas lagi, bisalah ke kami, ke Bapelit Bangda atau di Pemkab Pasuruan. Ya. Itu silakan bisa ditanyakan juga. Pak Bakti terima kasih. Semoga yang sudah direncanakan akan menghasilkan output dan juga outcome yang memang sesuai dengan harapan. Makanya beliau tadi kan juga bilang kalau misalnya sosialisasi jangan sampai kelewatan. Salah satunya adalah melalui TV 9 dan juga channel
Gus Irsyad Official Channel yang bisa Anda searching di akun YouTube masing-masing. Pak Bakti terima kasih sudah hadir Majestic Majelis Sholawat Akustik. Wah terima kasih juga. Tepuk tangan dong sekali lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk Pak Bakti dan juga untuk Kabupaten Pasuruan. Karena Kabupaten Pasuruan always fresh. Terima kasih. Sampai jumpa kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.